yang dimakan istri kita uang halal, tidak mungkin dia membangkang, Pak. Yang lebih parah kalau bapak ditugaskan keluar jauh, susah pesawat, susah mobil, istri tidak mau ikut. Begitu bapak tugas malam-malam, istri video call dengan teman SMA-nya. Ayo sayang, hati-hati. Kalau darah daging yang bapak berikan kepada istri, maka seperti itu. Tapi kepada anak, akhirnya apa? Anak bapak tidak nurut. Salah satu doa yang selalu dimintakan kita umat Islam, fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami keselamatan dunia. Apa itu keselamatan dunia? Menurut ahli tafsir, keselamatan dunia punya anak yang taat. Bayangkan saya banyak lihat orang, Pak, dihormati di kantor. Siapa? Siapa? Dibukakan pintu mobilnya, semua orang hormat. Di warung kopi semua orang hormat. Sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya masih SMP, bahkan dilempar kelas. Itu akibat kalau yang membentuk darah daging keturunan kita adalah uang haram. Maka Kapolda, Kapolres, datang anggota bawa kasat lantas. Bapak kan bilang gaspol. Datang kasat lantas. Tapi komandan, apa itu? Ini ada 2 juta komandan. Apa itu 2 juta? Kau mau jawab saya? Dari itu. Kalau 20 komandan, bolehlah. Jangan sampai, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya harus sampaikan ini, Pak. Inilah hadiah saya buat polisi. Demi Allah, Pak. Demi Allah. Tidak ada orang bangkrut karena dia tolak sogok. Tidak ada orang bangkrut. Tapi Bapak akan dicatat menjadi polisi yang istimewa. Meskipun Bapak sudah dikubur, orang masih berkata, hebat itu bapaknya itu. Luar biasa. Anak kita ikut menikmati nikmatnya sosial yang Bapak tanam ketika Bapak aktif. Tapi begitu Bapak pensiun, tidak ada lagi yang mau lihat kalau Bapak selama ini menghalalkan segala cara. Jangankan mati, Pak, kita masih aktif saja. Lewat, memang anak buah hormat, siap, tapi begitu lewat mobil, tabrakan mobilmu, itu masih hidup, kita didoakan sial. Apalagi kalau kita sudah pensiun, tidak ada lagi yang mau lihat kita. Na'udzubillah min zalik. Yang keempat, yakin. Ta, kaf, waw, ya, yakin. Yakin bahwa apapun yang Bapak lakukan, Allah pasti lihat. Kalau Kapolri bisa, Pak, Bapak tipu, bisa, Pak. Tapi Allah Maha tahu. Maka yakin ini berkaitan dengan niat. Luruskan niat. Ustadz, kau pergi ceramah mau cari amplop atau tidak? Tidak. Apa yang saya cari? Isinya. Luruskan niat. Luruskan niat. Ustadz, kau pergi ceramah cari popularitas atau apa? Tidak, cari followers. Bapak polisi, jadi polisi, luruskan niat. Satu kisah tentang niat. Ada guru memiliki 2 murid. Sudah dikasih ilmunya, turunlah kau nak, turunlah 2 murid ini. Satu jadi pedagang, satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun tanam ubi. Panen, Pak, dia ingat gurunya. Dia bawa ubi ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kau nak, bagaimana? Saya jadi petani guru. Ini ada ubi, alhamdulillah. Duduk kau. Cerita-cerita guru, mohon izin saya pamit dulu. Tunggu dulu nak, masuklah gurunya ke istrinya. Bu, itu ada murid kita bawa ubi, apa dikasih? Tidak ada, Pak. Kau cari dulu, kasihan dia itu. Jalan kaki lagi, tidak ada. Kau cari dulu. Oh ada, Pak, itu ada kambing kemarin dia bawa Kapolres. Sudahlah, kasih aja itu kambing. Saya kolesterol, tidak butuh kambing. Pulanglah dia bawa kambing. Pergi tadi bawa apa, Pak? Ubi. Pulang bawa kambing. Di jalan ketemu teman yang sama-sama guru tadi ini, pedagang. Dari mana kau teman? Saya dari rumahnya guru. Kok ada kambing? Itulah guru kita, saya bawakan ubi, dikasih saya kambing. Oh, jalan kalkulatornya pedagang. Namanya pedagang mikirnya untung rugi. Ini aja kambing dia bawa, ubi dia bawa, dikasih kambing. Oh, dia ambil mobilnya, dia isi sembako, minyak, beras, tepung. Oh, dia bawa. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Saya jadi pedagang guru. Ini ada sembako, saya bawa 1 mobil. Baik, kau memang nak. Makasih si Pak Nuna. Baik, kau bawa ibumu. Cerita-cerita. Guru saya mau pilih dulu. Tunggu dulu nak. Kau duduk di sini. Saya masuk ke ibumu. Begitu masuk, jalan otaknya ini pedagang. Dapat sudah ini, dapat saya ini dapat. Bu, apa dikasih ini? Tidak ada, Pak. Masa tidak ada? Tidak ada, Pak. Kecuali itu ubi kemarin dia bawa temannya.
Ya sudahlah, kasih aja itu ubi daripada dia pulang kosong. Tadi bawa sembako, pulang bawa ubinya lagi temannya. Begitu juga kita di kepolisian, Pak. Sama tupoksi kita, sama pangkat jabatan kita, sama gaji kita, sama tunjangan kita. Tapi demi Allah, ada yang di akhirat nanti dapat ubi, tapi mudah-mudahan lebih banyak yang dapat kambing. Dan itu luruskan niat. Bapak mengamankan pilkada bukan karena mengejar Kapolda dan Kapolres, tapi mengamankan pilkada supaya rakyat Indonesia aman beribadah. Saya bilang sama teman-teman mubalik, kita ini harus bersinergi sama polisi. Jangan kau musuhi polisi. Kalau kau musuhi polisi, tidak jalan dakwah, bos. Kita mau tablik akbar, tidak keluar izin. Masa saya mau ceramah tidak ada pendengarnya, Pak? Saudara-saudara sekalian berapi-api, tidak ada pendengarnya. Orang bilang lewat, sudah lama itu gila Pak Ustadz. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kita doakan polisi kita. Dia tidak mau doakan terus. Lihat ketika di Taif, Nabi dilempari. Datang Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan mereka ini Taif. Allah perintahkan saya angkat ini bukit, saya lemparkan mereka. Berdoa saja kau, saya hancurkan mereka. Kira-kira kalau saya diserang satu kampung, datang ke Polres, gimana Ustaz? Ratakan. Tapi apa begitu Nabi? Tidak. Nabi katakannya Jibril jangan. Kalau Allah ingin mendengar doaku, saya hanya ingin berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Kalau bukan mereka yang mendapat hidayah, anak atau cicitnya yang dapat hidayah. Alhamdulillah Taif sekarang Pak 100% penghuni dan pengikut Muhammad SAW. Dan di Taif dari semua Timur Tengah, Saudi Arabia, Taif, Bapak kalau pergi ke Taif sama Bogor, berembun di pagi hari dan siang hari. Sejuk Pak. Itu karena doa. Maka kita ulama doakan semua polisi ini. Tidak ada yang mampu memberikan hidayah polisi, bukan Kapolri, bukan Wakapolri, bukan Presiden. Tapi siapa yang memberi hidayah polisi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan. Maka kita ulama wajib doakan mereka dapat hidayah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin saya sampaikan tapi waktu yang terbatas. Pada akhirnya Pak Kapolri mohon maaf, saya tahu bapak banyak hadiah. Bapak juga kasih saya hadiah beberapa hari yang lalu, kartu sakti. Kartu namanya Kapolri. Saya kasih supirku, nah bilang aman Ustadz, nggak pernah mak dikasih singgah Ustadz. Ini luar biasa ini kartu Pak. Alhamdulillah. Tapi ketahuilah Pak, kartu ini hanya bisa berlaku di dunia. Di akhirat tidak akan berlaku kartu seperti ini. Meskipun saya nanti bilang ketika saya jenazah, istriku sayang, kasih masuk di kain kafanku ketika saya wafat. Tidak berlaku menyogok malaikat penjaga surga. Tidak laku Pak, tidak mampan. Ya, artinya jabatan Bapak polisi ini hanya berlaku di dunia ketika Bapak hanya mengejar pangkat jabatan dan gaji. Tapi kalau Bapak niat rapim ini untuk mengamankan Republik Indonesia agar rakyat bisa masuk ke gereja dengan tenang, masuk ke vihara dengan selamat, masuk ke masjid dengan tentram, maka itu Bapak berlaku kartu namanya dunia sampai akhirat. Terakhir, karena Bapak sudah kasih saya hadiah kartu nama yang luar biasa hebatnya, sampai Bapak WhatsApp saya sampaikan kepada polisi, saya akrab dengan Pak Ilham. Ini buktinya, Pak Idri, ini buktinya. Oh luar biasa. Maka saya pun memberikan hadiah kepada Bapak yang tidak hanya berlaku di dunia, tapi insya Allah berlaku di akhirat selama Bapak pakai dengan benar. Bapak-bapak kalau lihat saya ceramah di YouTube dan di mana-mana, pasti ada ini yang ada di tangan saya. Tasbih Pak. Ini kayu kukah. Hanya ada di Timur Tengah. Kayu kuka ini yang dibikin kayu untuk perahunya Nabi Nuh, yang dipakai tongkatnya Nabi Musa, yang dipakai sandarannya Rasulullah. Dia bisa dingin dan bisa hangat ketika Rasulullah membutuhkan suhu tertentu. Kayu kuka tidak ada di dunia kecuali hanya di Mekah. Ini kemana-mana saya ceramah pakai ini. Saya umroh beberapa belas kali saya pakai ini. Ini salah satu kecintaan saya kepada Pak Idam Aziz. Maka saya berikan tasbih saya ini kepada beliau. Mudah-mudahan Bapak ketika menangani nanti PON di Papua, Bapak lagi stres, ingat Allah dengan mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Pasti Bapak tenang. Ketika istri ngamuk-ngamuk di rumah, Bapak Subhanallah, Insya Allah selamat Pak.
Mohon berkenan Pak Kapolri